Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan membahas materi yang telah dibahas oleh kelompok 10, yaitu konsep pendidikan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Kisah Nabi Sulaiman dan koloni semut di dalam Quran bukan sekedar dongeng masa lalu atau cerita mukjizat biasa. Teks yang kita kaji menunjukkan bahwa kisah ini adalah sebuah cetak biru atau blueprint pendidikan karakter yang mengajarkan keimanan, manajemen sosial, kedisiplinan, hingga etos kerja. Berdasarkan penjelasan tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah, terdapat aspek manajemen hebat dan mentalitas luar biasa yang dipraktekkan. Yang pertama, pendidikan kepemimpinan dan disiplin pasukan, ayat 17. Nabi Sulaiman memiliki bala tentara luar biasa yang terdiri dari 3 elemen, jin, manusia, dan burung. Menariknya, pasukan ini tidak berjalan sembarangan, melainkan diatur dengan sangat rapi dan tertib. Yuzaun, di mana setiap kelompok memiliki komandannya sendiri agar tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya, kepedulian sosial dari lembah semut, yaitu terdapat pada ayat 18. Saat pasukan lewat, seekor semut memperingatkan koloninya untuk segera masuk sarang agar tidak terinjak. Di sini ada pelajaran tentang kepedulian terhadap sesama, memberikan peringatan bahaya, serta larangan berprasangka buruk, karena semut tahu Nabi Sulaiman tidak bermaksud menjak mereka. Selanjutnya, ada ekspresi keindahan akhlak, tabas sama dan dahika. Mendengar ucapan semut, Nabi Sulaiman tersenyum, tabas sama, dan tertawa dahika. Tafsir menjelaskan bahwa ini adalah ungkapan kebahagiaan dan kekaguman yang lembut atas kecerdasan semut, bukan tertawa mengejek atau berlebihan. Selanjutnya ada doa ketawaduan ayat 19. Meskipun memiliki kerajaan besar dan mukjizat, Nabi Sulaiman tidak sombong. Beliau langsung berdoa, memohon kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah, menghargai jasa kedua orang tuanya, dan meminta agar dimasukkan ke dalam golongan hamba yang saleh. Dari kisah di atas, dari kisah tersebut, kita merangkum beberapa pilar nilai pendidikan yang sangat berharga bagi manusia, yaitu pendidikan keimanan dan rasa syukur, mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu dan kekuasaan seorang, sepatutnya semakin besar pula rasa syukur kepada Allah, bukan justru angkuh. Yang kedua, ada pendidikan moral dan rendah hati. Seorang raja besar mau mendengarkan dan menghargai makhluk sekecil semut. Ini mendidik kita untuk tidak meremehkan siapapun yang lemah atau yang kecil. Yang ketiga, ada pendidikan sosial dan kepemimpinan. Kehidupan semut menampilkan kerjasama, gotong royong, dan pembagian peran demi kepentingan bersama. Pemimpin yang baik seperti Ratu Semut tidak hanya memberikan perintah, tapi juga melindungi bawahannya. Yang keempat, disiplin tanggung jawab dan etos kerja. Semut adalah simbol kerja keras. Mereka rajin, tidak mudah menyerah, dan mampu mengangkut beban yang jauh lebih berat dari tubuhnya sendiri. Yang kelima, pendidikan komunikasi dan pembelajaran ilmiah. Semut berkomunikasi dengan sangat teratur, feroman atau suara. Untuk menghindari konflik secara intelektual, ayat ini mengajak manusia untuk menggunakan pikiran untuk menyelidiki dan mempelajari keajaiban alam semesta sebagai tanda kebesaran Tuhan. Nah, jadi kisah dalam Quran surah An-Naml ini dapat disimpulkan ayat 17 sampai 19 ya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa semua makhluk Allah sekecil apapun memiliki aturan keajaiban masing-masing. Pendidikan sejati melalui ayat ini mengikatkan kita agar tidak merasa hebat dengan keterampilan yang dimiliki. Karena semuanya datang dari Allah. Kebebasan dan kekuatan sejati manusia justru terletak pada kemampuan untuk tetap rendah hati dan bersyukur di puncak kesuksesan. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan dari materi 10, yaitu konsep pendidikan dalam Quran surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.